Leani Ratri Altila dan Hikmat Ramdhani. Dua anak bangsa Indonesia nih, dua pemuda yang sudah mengharumkan nama Indonesia di Paralimpiade 2024. Selamat. Coba dong, pamerin dong medalinya nih, tuh. Medalinya nih, ini tuh, ya ampun. Semua orang mengincar medali ini. Selamat ya ampun. Ini kok mengalungkan dua. Jadi prestasinya Kak Ratri apa aja nih? Selain medali emas, ada perak juga nih. Iya, perak di single. Single dan juga di ganda campuran. Ya. Keren. Medalinya berat ya kayak? Lumayan. Lumayan ya. Itu emas beneran nggak? Banyak yang nanya, masih ada yang nanya katanya. Ini ada kandungan emasnya. Ada kandungan emasnya. Jadi masih ada yang juga nanya apakah beneran emas, beneran nggak gitu. Kandungan emas dan ini ada besi dari Menara Eiffel. Oh, itu besi Menara Eiffel. Ya. Ini udah medalinya Kak Ratri ada berapa nih dengan bawa pulang Paralimpiade 2024, lalu kemarin yang Tokyo, jadi total Kak Ratri udah 5 medali. 3 medali emas, 2 medali perak. Wow, 3 medali emas, 2 medali perak. Tipe-tipe medali beda-beda ya Kak ya? Beda. Beratnya pun, kok desainnya juga sama beda-beda kan, tergantung negara kan? Kalau kemarin yang di Tokyo itu desainnya terbuat dari bahan bekas sih, kayak dari bahan bekas yang sisa-sisa handphone gitu. Jadi kayak daur ulang semangatnya waktu Tokyo ya. Dan buat Kak Dani ini medali emas pertama. Iya. Bahkan medali pertama ya Kak ya? Untuk Paralimpiade. Ini adalah kepesertaan atau ikutnya Kak Dani untuk pertama kalinya ya? Iya, pertama kali. Dan langsung bawa emas. Alhamdulillah. Hebat. Umur 23. Iya, Masih muda loh. Kak Ratri 33. Iya. Ini beda 10 tahun. Beda tipis. Biasalah, ini krisis umur ya buat yang tua merasa beda tipis. Nah, Kak Dani dan Kak Ratri. Perpaduan menjadi ganda campuran dengan usia yang terpaut jauh gitu. Gimana sih kemudian bisa sinergi, bisa kompak, lalu sama-sama bawa medali emas gitu untuk Indonesia, itu luar biasa loh. Coba mungkin Kak Ratri dulu nih sebagai senior yang lebih tua dari Kak Dani. Sebenarnya saya memilih Hikmat itu ketika mulai berganti pasangan, saya memilih Hikmat itu karena daya juangnya, karena semangatnya, karena ambisinya. Jadi saya melihat dia masih muda dan tidak bisa dipungkiri setelah melahirkan saya kehilangan banyak, istilahnya nggak bisa tampil semaksimal dulu. Saya merasanya awalnya seperti itu, jadi saya butuh teman, partner yang bisa mengcover gitu. Jadi saya rasa Hikmat orang yang tepat dan ternyata itu didukung sama semua pelatih. Waktu itu memang Kak Ratri yang berhak memilih ya pasangannya kita siapa? diberi kesempatan untuk memilih ya. Dan memilihlah Kak Dani gitu ya, Kak Hikmat. Ketika dipilih oleh Kak Ratri gimana rasanya? Iya, rasanya bersyukur, alhamdulillah juga. Bersyukur ya. Meski awal-awal canggung juga. Canggung karena kenapa? Ini peraih medali emas gitu ya. Ada mungkin ada rasa nggak pengen mindernya juga kah atau enggak dong ya? Enggak kan, gitu. Canggung aja. Iya. Karena sudah peraih medali emas 2 emas loh di Tokyo gitu ya. Iya. Lalu dipasangkan, cukup terbeban waktu itu. Ada rasa terbeban juga? Enggak juga. Enggak juga. Iya. Lebih tetap santai aja, tetap enjoy aja ya. Menikmati aja. Nah, ketika waktu pengibaran bendera merah putih itu kan di Paris, itu kan Kak Ratri nangis, Hikmat juga, seluruh Indonesia menangis bangga, saya pun juga. Itu gimana rasanya saat itu sih? Tetap aja pengen tahu langsung gitu, walaupun kita udah lihat wajah-wajah bahagia, terharu gitu. Bagaimana rasanya ketika bendera Indonesia naik paling tinggi menerima medali emas, Kak Ratri? Ya mungkin bendera Indonesia saya mengibarkannya di level-level internasional udah beberapa kali, tapi kan tetap kesannya beda ketika kita di ajang yang olahraga tertinggi di dunia. Apalagi kita bisa mengumandangkan lagu Indonesia di sana, melihat bendera berkibar di sana. Saya pribadi sebagai seorang atlet, sebagai warga negara, saya merasa saya sangat berguna untuk negara. Saya berguna untuk bangsa. Gitu. Bahagia ya. Jadi bukan udah pernah, enggak juga ya, tetap bahagia. Setiap momennya beda-beda ya. Iya. Makanya terlihat Ratri nangisnya cukup lama ya. Dan saya bersyukur misalnya udah yang kedua kali dan saya masih bisa mempersembahkan yang terbaik dengan kondisi yang berbeda. Saya dengan partner yang berbeda.
saya kondisinya sudah berbeda, saya baru menjadi seorang ibu dan di sini saya masih bisa memberikan yang terbaik. Waktu itu pede juga nggak bahwa aku akan bawa emas lagi seperti waktu di Tokyo? Tetap percaya diri, Tetap tetap percaya yakin. diri ya. Waktu itu keadaannya gimana ketika kemudian bendera Indonesia kan buat seorang Hikmat Ramdhani kan pertama kalinya datang ke ajang olahraga tertinggi di dunia, Paralimpiade, lalu langsung dapat medali emas loh, nggak pakai tahapan perunggu dulu, perak dulu, lalu emas. Ini nggak pakai tahapan itu gitu. Seorang Hikmat Ramdhani yang masih 23 tahun membawa emas untuk Indonesia itu, wow. Gak bagaimana, seorang anak muda seperti Dhani bisa bawa emas membanggakan seperti ini. Bener-bener gak nyangka ya, Mbak. Apalagi ini pas awal Hikmat juga kan mengikuti Paralimpiade Paris ini. Ya, terharu, bangga juga, senang, Mbak. Dan juga ini mungkin kado buat Mama juga, Pak. Jadi Hikmat langsung bilang, Ibu ini hadiah ulang tahun buat Ibu. Ibu bilang apa? Ya nangis aja, terharu. Nangis ya. Pasti bahagia banget ya punya anak bawa medali emas, membawa bangga se-Indonesia. Masih 23 tahun loh, perjalananmu masih panjang, Kak. Dengan bahwa sudah di usia 23 tahun, lalu sudah bawa emas, artinya kan ke depan Hikmat Ramdhani sudah harus menjaga prestasinya dong, ya nggak sih? Iya. Bagaimana seorang Hikmat Ramdhani ingin berusaha mempertahankan sebagai juara dunia seperti ini? Ya, mungkin dengan cepat puas juga ya. Masih banyak perjalanan juga. Mudah-mudahan kedepannya juga masih bisa berprestasi. Nah, saya merasakan bagaimana perbedaan usia yang cukup jauh, 10 tahun ya persis ya, Kak Ratri ya. Lalu berpasangan gitu, ada Kak Ratri juga udah pernah sebelumnya gitu ya ketika di Paralimpiade gitu ya dengan Mas Hari, lalu sekarang dengan Hikmat yang secara usia terpaut jauh. Itu ada tantangan tersendiri nggak Kak Ratri? Pasti ada. Yang dulunya waktu sama Mas Hari, saya terasa betul saya dimong sama beliau. Ketika bertanding, ketika bermain, berlatih. Karena Mas Hari lebih tua Iya, gitu ya. jadi Mas Hari itu tipikal yang ngomong ketika bertandingan. Jadi kan beliau perhatiannya bukan hanya di lapangan, mungkin dari mengingatkan istirahat, makan. Dan ketika berpasangan sama Hikmat, sekarang saya merasakan kayak tugas Mas Hari. Jadi saya lebih banyak memberi masukan ke Hikmat, lebih banyak menenangkan. Karena Hikmat mungkin ya namanya masih muda, kadang kurang tenang. Bahkan yang saya ingat Hikmat itu setelah kita meraih medali aja 2 hari, Hikmat masih ngomong ke saya, masih terasa mimpi saya Mbak, katanya gitu. Iya ya Hikmatnya. Iya. Sekarang udah nggak mimpi lagi kan? Ini beneran nyata Iya, kan? beneran. Gimana tadi seperti yang Kak Ratri sampaikan, bagaimana menjaga kekompakan? Tadi Kak Ratri bilang karena masih muda, mungkin masih suka gimana Kak? Hikmat kemudian bisa menjaga kekompakan juga tetap bisa menjaga ritme berlatih dan juga akhirnya bisa ritme bermain dan lalu menang. Iya, mungkin untuk di lapangan ya selalu komunikasi juga ya, Mbak ya. Di setiap pertandingan single event juga kami komunikasi, mau di luar lapangan, mau di dalam lapangan juga. Ya itu yang benar-benar yang saya jaga sama berarti itu kekompakannya. Kompak ya? Iya. Karena tuh gimana orangnya? Baik. Baik. Suka ini nggak? Karena kan senior ya, sudah berprestasi gitu ya, galak nggak? Ada sedikit. Sedikit ya. Karena tuh merasa galak nggak sama Hikmat? Sama ke yang lain juga sama. Kalau ditanya ke semua atlet pasti jawabnya sama gini, Mbak. Sedikit ya. Lebih banyak justru Bercanda. ya. Nggak ada merasa bahwa, aduh, ada mungkin biasalah kan namanya juga tim gitu ya berdua itu kan mungkin suka ada crash beberapa kali gitu, pernah nggak ada? Oh, kalau saya rasa ya Mbak, saya kan dulu sebelum di NPC Indonesia saya kan atlet non disabilitas ya, mungkin kayak seperti itu tuh sering saya alami. Tapi ketika saya berada di NPC Indonesia sejak tahun 2012, saya ngerasa kayak crash, kayak gitu saya nggak ngerasain di sini. Semua saya rasa seperti keluarga yang saya rasain. Beda ya Kak? Iya. Beda, Bang. Sangat berbeda sih.
dari sisi latihan, dari sisi kekeluargaannya itu jauh berbeda. Kenapa menurut Kak Ratri? Maksudnya ketika Kak Ratri pernah mengalami jadi atlet ketika non-disabilitas, lalu kemudian sekarang berada bersama teman-teman disabilitas gitu ya, dengan keterbatasan yang berbeda-beda gitu. Gimana Kak? Mungkin karena ego ketika dulu yang itu kan menurut saya sendiri, saya pribadi, ketika ego masing-masing ketika saya menjadi atlet non disabilitas, dan sedangkan kekeluargaan yang saya rasakan di NPC Indonesia itu karena apa? Karena melihat keterbatasan masing-masing teman kita itu berbeda dan kita saling tahu, kita saling membantu. Terasa banget bahwa saling support Iya, tadi kita ya, jadi saling walaupun kita mendukung. beda cabur di NPC Indonesia, seperti kita melihat boccia, melihat judo, mungkin kita melihat yang judo nggak bisa melihat, atau melihat boccia yang kesulitan, kita cepat respect. Jadi nggak siapa lu siapa gua walaupun kita beda cabur. Gitu sih yang kita rasakan di NPC. Buat Kak Rati ya, karena sudah sejak tahun 2012 ya, udah lama, udah 12 tahun ya Kak ya. Sementara Kak Dani sendiri udah bergabung di NPC sudah berapa lama? Dari tahun 2017. 2017, sekarang 2024. Bagaimana tadi, apakah seperti yang sama yang dirasakan oleh Kak Ratri setelah menjadi atlet di NPC? Ya, sama kayak Ratri, menjadi keluarga saya yang kedua di sana. Udah kayak keluarga kedua ya. Karena memang sepanjang latihan lebih banyak di arena latihan ya Kak ya. Pagi sore latihan ya. Nah, ini perlu nih tahu juga para kita nih seluruh bangsa Indonesia, apa sih rahasianya bisa jadi pemain para bulu tangkis terbaik gitu ya, membawa emas. Coba deh Kak Ratri dulu yang share. Di atlet-atlet para ini luar biasanya gini Mbak Eli. Jadi yang saya tahu ketika saya menjadi atlet sebelumnya, saya hanya latihan sesuai jadwal yang ada. Sedangkan teman-teman di sini jarang banget mereka menyelesaikan program latihan hanya sekedar itu. Jadi teman-teman di sini saya juga ada waktu kita pakai untuk latihan tambahan. Ada waktu kita pakai untuk latihan tambahan. Bahkan Mas Rima sendiri sering ngomel, sering marah. Jadi kalau jangan sampai kalian tuh overtraining. Jadi saya rasa atlet di sini kurang puas. Padahal latihannya sudah sangat capek. Banyak yang ngambil latihan-latihan tambahan gitu. Jadi mereka kurang puas. Kalau Kak Dani sendiri gimana melihat tadi karena memang artinya memang ya teguh berlatih ya, karena kekuatan berlatih tentu aja yang membuat jadi modal menang ya. Kak Dani sendiri seperti yang tadi Kak Ratri sampaikan. Iya, saya pagi, kan latihan pagi sore Mbak. Kadang-kadang malam tambahin lagi. Kalau misalkan nggak malam ya siang tambah lagi. Kalau di satu hari itu bisa 7 jam. Sehari ya? 7 jam. Wow. Pagi berapa jam Kak? 3 jam. Jam berapa udah mulai latihan? Jam 8. Jam 8 pagi, 3 jam sampai jam 10. Jam 11. Lalu kemudian sore 3 jam juga? 2 jam. 2 jam. Lalu nanti malam. Sparring partner. 2 jam lagi. Kak Ratri pun juga sudah melakukan seperti itu juga? Masih rutin? Kayaknya saya yang lebih yang lebih paling sering ditegur. Karena? Iya, itu karena overtraining. Jadi sama Mas Rima saya dulu sampai dikurung di hotel itu, sampai dikawal sama ada yang jagain supaya saya nggak overtraining. Kenapa sampai overtraining? Sesuka itukah dengan cabang olahraganya? Enggak, karena prinsip saya gini, kalau saya mau jadi juara, saya nggak mau latihan yang sama dengan yang lain. Kalau saya latihan sama, berarti prestasinya sama. Wow. Jadi saya temen di kamar saya belum bangun, saya udah pergi. Ketika saya pulang, mereka udah tidur. Wow, merinding aku. Jadi memang untuk jadi seorang juara, latihannya harus memang lebih kuat, lebih berbeda ya. Dan Kak Ratri udah membuktikan itu. Kekuatan latihan itu membuat Kak Ratri seperti sekarang. Kita kan didampingi, kita ada teman-teman fisio, kita ada teman-teman yang mendampingi ketika saya overtraining, saya akan segera konsultasi karena kita semuanya kan fasilitas sudah ada. Jadi kita bisa cek lab, ini overtraining, saya akan mengurangi porsinya sendiri. Tapi ketika kurang, saya akan melakukan latihan sendiri lagi. Aku pengen tahu, kenapa kemudian misalnya Kak Dani gitu sangat menyukai bulu tangkis gitu, kenapa Kak? Mungkin diarahkan sama orang tua juga ya Mbak, dari kecil. Nah, lama-lama ya mungkin suka gitu. Menjadi hobi juga kan. Iya. Dari kelas 2 SD. Kelas 2 SD sudah rutin bermain bulu tangkis. Lalu kemudian Kak
saya boleh, mungkin Kak Dani bisa cerita kenapa kemudian apa yang terjadi sehingga Kak Dani mengalami keterbatasan? Saya dari kelas 2 tuh atlet non-difabel ya, sampai kelas 4. Kelas 5 jatuh. Kecelakaan? Iya, engsel pinggul copot. Sebelah kanan Kak? Sebelah kanan. Sebelah kanan? Itu vakum selama 2 tahun lebih lah. Kecelakaan lalu lintas Kak? Enggak, jatuh. Jatuh Doang. Dulu ikut O2SN, SMP, ke tenis meja. Gitu. Enggak ke bulu tangkis. Iya. Pas kelas 3 SMP udah mulai mau bangkit lagi ke badminton. Awal kelas 1 SMA kecelakaan lagi. 2 kali saya. Kecelakaan lalu lintas? Iya, motor. Apa yang terjadi? Sampai dijahit ini, kaki. Di kaki yang sama? Kaki yang sama. Itu selama 3 bulan. Kurang lebih 3 bulan. Udah benar-benar sembuh. Kembali bermain lagi. Terus mengikuti kejuaraan nasional di Bandung. Ya, yang saya bayangkan dengan kondisi kaki yang tadi ya Kak, mengalami keterbatasan, tentu saja bermain bulu tangkisnya mungkin tidak akan semudah atau ya kan teman-teman yang mungkin tidak mengalami keterbatasan. Kak Dani udah mengalaminya karena sebelum ketika kemudian kakinya tidak dengan kondisi terbatas. Gimana Kak? Dengan kondisi yang memiliki keterbatasan ini tetap berprestasi dan menjadi pemain bulu tangkis itu gimana sih gitu bisa mengatasi hal itu? Ya, saya pikirnya di setiap musibah tuh pasti ada hikmahnya ya, Mbak. Pasti suatu saat saya rajin latihan, rajin badminton juga, pasti bisa membuktikan kepada semuanya, terutama kepada keluarga. Dengan dari yang dulu hobi saya yang pengen diciptakan di non-difabel tuh pengen jadi juara. Gitu. Akhirnya terbukti. Kak Ratri sendiri Kak, boleh cerita Kak, apa yang membuat keterbatasan yang Kak Ratri hadapi dengan kaki? Saya mengalami kecelakaan tahun 2011, kecelakaan motor. Kaki sama tangan saya patah. Sekarang itu perbedaannya sudah sampai 11 cm. Dengan kondisi itu Kak, gimana Kak mengatasi untuk bisa tetap latihan dan bisa lalu berprestasi seperti Kak Ratri sekarang? Kalau saya mungkin dibanding teman-teman yang lain, saya sangat lebih sulit beradaptasi Mbak Eli. Soalnya terkadang saya tuh di jalan yang datar, saya masih sering kesandung. Kadang ngambil bola yang seharusnya saya nyampe, belum. Karena memodifikasi sepatu yang untuk dipakai pertandingan kan masih sulit. Susah sih buat saya beradaptasi walaupun udah belasan tahun saya kecelakaan sampai sekarang. Tapi ya berlatih. Wow. 11 cm kan lumayan ya Kak ya dengan keterbatasan itu ya. Kan secara medis atau ilmu kedokteran kan katanya dengan kondisi yang berbeda kan suka resiko cederanya juga cukup tinggi ya Kak ya. Makanya saya memodifikasi sendalnya beda, makanya saya jarang pakai sepatu. Karena kalau sepatu kan masih sulit, kalau sendal sudah bisa dimodifikasi begini, jadi jalan saya tidak begitu sakit di pinggul. Saat lagi bertanding itu sepatunya didesain khusus ya Kak ya? Seharusnya, tapi untuk saat ini kan saya belum punya sepatu custom sendiri. Jadi saya masih sama. Iya, jadi masih sama. Ketika lagi bermain dan berlatih dan bertanding ya dengan kondisi kaki yang memang secara ukuran memang berbeda ya Kak ya. Dan itu memang challenging banget buat seorang Ratri ya. Iya, jadi saya masih sulit untuk melangkah, maksudnya belum bisa beradaptasi dengan baik kalau saya sendiri, karena kadang saya merasa kaki saya tuh masih panjangnya masih sama. Karena sehari-hari saya menggunakan sandal custom. Suka lupa kalau... Iya, suka lupa. Kadang kesandung. Kan kalau kesandung diketawain sama yang lain. Ya Kak, jadi justru gimana Kak Ratri dengan kondisi keterbatasan ini gitu, lalu kemudian bisa bermain bulu tangkis dengan sangat baik, bahkan menjadi pemain bulu tangkis terbaik sedunia gitu, dengan keterbatasan yang Kak Ratri hadapi ini? Saya menikmati Mbak Eli. Di sini saya merasakan kayak, oh ini tuh hidup aku gitu. Wow. Jadi saya menikmati jalannya, walaupun dulu mungkin saya bermain bulu tangkis itu karena paksaan orang tua, bukan karena keinginan sendiri. Tapi mungkin karena saya sudah merasakan mengibarkan bendera merah putih di luar sana, saya sudah bisa bermanfaat buat orang lain. Sekarang saya menikmati masa ini. Jadi apapun yang saya lakukan di olahraga, di bulu tangkis itu saya sudah sangat enjoy gitu, menikmati masa-masa ini.
Justru tadi tetap lupa ketika lagi bertanding bahwa kaki dengan kondisi terbatas ya. Iya, bahkan disuruh misalnya kalau orang tua menonton langsung kan nggak tega melihat saya main dalam posisi mungkin kaki pincang, saya jalan, orang tua saya sendiri kan nggak tega. Tapi saya meyakinkan bahwa saya baik-baik aja. Wow. Kayak orang tua mungkin pertama kali saya ditawarin untuk masuk NPC kan penolakan ya pasti dari keluarga. Saya bahasanya mungkin belum semua orang kayak sekarang kita ngomong disabilitas. Kalau yang kita lihat di daerah-daerah atau di tempat-tempat lain pasti ngomongnya masih cacat. Jadi papa saya bilang waktu orang NPC datang, Pak ini Ratri kita bawa untuk main olahraga disabilitas. Oh anak saya nggak cacat, maaf gitu. Tapi saya pergi sendiri. Saya tanya orangnya pertandingannya di mana? Di Pekanbaru gitu. Saya pergi sendiri sama teman-teman. Wow. Saya main sendiri di sana. Terus saya bawa medali pulang. Kak Ratri, ini mohon maaf saya jadi bertanya dengan stigma yang tadi masih Kak Ratri dan juga Hikmat harus terima di masyarakat gitu dengan kata cacat itu. Gimana seorang Kak Ratri mengendalikan mental ya terhadap stigma-stigma seperti itu? Ketua umum kita, Pak Seni itu selalu mengajarkan kita, misalnya kita nggak harus rendah diri, kita juga ya harus menerima kan memang kondisinya seperti itu kan hanya bahasa, tapi kita kan tidak bisa menyalahkan orang lain untuk memandang kita seperti apa. Jadi kitanya yang harus percaya diri dengan itu. Kita harus membekali diri kita, mungkin contohnya dengan pendidikan, dengan pergaulan yang layak. Saya rasa diri kita yang harus dibekali dengan itu, bukan kita menyalahkan bagaimana pandangan mereka terhadap kita. Iya, keadaan ini gitu ya, tadi Kak Ratri karena sudah lebih dewasa gitu ya, bagaimana memaknai hidup, kayak perjalanannya lebih panjang gitu ya, jadi terlihat lebih dewasa dan lebih tenang. Seorang Hikmat Ramdhani gitu ya, atlet yang tadinya tidak mengalami kondisi terbatas, lalu kemudian terbatas dan masih muda gitu ya, dan menghadapi stigma itu seperti apa Kak? Mungkin masih ada yang melihat dan ketika berjalan dengan kondisi yang tidak, ya masih kondisi tadi yang disebutkan Kak, masih ada anggapan seperti itu, gimana Kak? Ya dulu banyak yang bilang juga ya Mbak, pas setelah kecelakaan kok jalannya langsung kayak gitu, karena kan sempat juga kayak down juga gitu, kayak ya malu juga. Tapi di hati saya mau berjuang, mau ngebuktiin kepada semuanya gitu, bahwa saya bisa. Justru menunjukkan ke semua bahwa kekurangan saya bukan untuk dicela gitu ya, tapi justru menunjukkan dengan prestasi ya. Prestasi. Dan Hikmat Ramdhani sudah membuktikan itu ya. Iya. Kak Ratri katanya selalu membawa bendera merah putih ya di dalam tas ya. Iya. Jadi Kak Ratri kemana-mana selalu bawa bendera. Iya, saya latihan juga selalu. Setiap latihan, jadi bukan karena mau ke Paris aja dibawa, kemana-mana selalu dibawa. Iya, selalu ada di tas. Bendera ini? Iya. Kenapa Kak Ratri selalu bawa bendera? Karena papa saya selalu bilang, apa? Saya jadi motivasi tersendiri ketika kamu bawa bendera. Ketika dulu pernah saya alami sendiri, ketika saya capek latihan, jenuh kan nggak mungkin sebagai seorang atlet nggak pernah jenuh. Jadi pasti pernah ngerasa jenuh ketika saya melihat bendera ini di dalam tas saya, jadi semangat lagi. Pernah beberapa tahun yang lalu mungkin ada kejadian ketika seorang atlet juara, dia nggak bisa mengibarkan bendera merah putih karena panitia penyelenggara tidak menyediakan bendera. Nah menurut saya sih membawa bendera merah putih bukan harus disediakan penyelenggara, tapi kita sebagai orang Indonesia kita harus punya sendiri bendera. Jadi setiap kali Kak Ratri diterima penghargaan bendera sendiri yang Kak Ratri kalungkan? Iya, saya selalu tanya ke wasitnya dulu, bolehkah saya mengenakan bendera? Karena kan di setiap event nggak semuanya boleh membawa bendera. Tapi saya akan tanyakan setelah saya menang, saya akan tanyakan. Boleh nggak saya mengibarkan bendera saya di sini? Ini perlu juga anak-anak muda lain gitu ya. Nasionalisme kita kadang makin berkurang gitu. Dan ini dengan seperti ini Kak Ratri tolong sampaikan ke teman-teman yang lain gitu. Kenapa seorang Ratri, inikah modal Kak Ratri menang membawa nama baik Indonesia gitu? Ini semangat saya ketika saya ngerasa capek, jenuh latihan, saya selalu membawa bendera ini karena saya yakin dia mempunyai aura tersendiri untuk saya bisa bangkit lagi.
Wow, luar biasa. Iya, ini Ratri di antara mantan dan yang sekarang. Ini ceritanya pasangannya Ratri ya, mantan pasangan di Paralimpiade Tokyo 2020. Lalu sekarang pasangan yang muda ya, sekarang yang berondong. Mas Ari, sekarang kan jadi pelatih kan buat mereka berdua, tapi juga sempat menjadi pasangannya dari Ratri ketika di Paralimpiade 2020. Gimana Mas sekarang menghadapi ketika waktu itu, mungkin cerita dulu ketika 2020 berpasangan dengan Ratri, lalu sekarang menjadi pelatih mereka. Gimana Mas Hari Susanto? Apa yang menjadi pelatih di antara kedua atlet yang menjadi atlet terbaik kebanggaan dunia ini? Tapi juga Mas Ari juga pernah menjadi atlet terbaik di 2020. Ya kalau saya sih ya Pak, karena sama Ratri sudah juga begitu lama, jadi saya sendiri udah tahu nih, Ratri itu gini, tahu sifatnya gini, kalau di lapangan seperti ini. Jadi sedikitnya saya udah mengalami Mbak Ratri kalau di lapangan, oh harusnya harus segini nih gitu kan. Jadi sedikit kita ngasih masukan ke Mas Hikmat juga, Mat harus gini nih kalau main gitu aja. Jadi justru karena sudah kenal secara karakter, iya. Ratri karena sudah bonding gitu ya Mas Ari ya. Jadi menjadi pelatih mereka tidak ada kesulitan ya? Iya, alhamdulillah selama ini kita enjoy aja Mbak. Nah, menjadi pelatih Mas, ketika kan mungkin ada semacam, kan dulu saya pernah jadi Hikmat lah menjadi pasangannya Ratri gitu. Lalu sekarang ada Hikmat Ramdhani menjadi pasangannya Ratri. Gimana Mas kemudian mengklopkan mereka berdua ini seperti apa? Sebetulnya kan Ratri juga kan mainnya udah bagus lah ya. Tinggal Hikmatnya kan karena masih muda, belum pengalamannya belum banyak. Jadi kita kasih motivasi aja yang pertama ke Hikmat gitu. Nanti kita sambil jalan kan dievaluasi terus. Kalau ada kekurangan kita perbaiki, itu aja. Kalau secara teknik Mas, teknik permainan, artinya kan karena ini Ratri sudah senior dan sudah punya medali banyak gitu ya, pernah berprestasi banyak. Lalu dengan Hikmat, artinya secara teknik permainan memang secara skill masih jauh lebih unggul Ratri kah, atau sebetulnya teknik permainan mereka berdua sama? Seperti apa Mas? Jadi kalau untuk masalahnya kan masing-masing punya kelebihan, kekurangan ada juga Mbak. Jadi ada kelebihan kekurangan gitu. Masing-masing ya, nggak bisa nggak bisa dibandingkan itu, gitu ya. Nggak bisa jadi dibandingkan seperti kita itu. Yang kurangnya aja kita perbaiki itu aja. Justru saling menutupi, saling iya. mengisi ya Mas ya. Nah, jadi apa tuh rahasianya memadukan kekurangan dan kelebihan masing-masing dari Ratri dan juga Dhani? Jadi mungkin gini ya Mbak ya. Karena kekurangan Ratri itu kekurangannya di kaki kiri. Kalau Mas Hikmat kekurangannya di kaki kanan. Wow. Gitu. Jadi saya merinding nih. Iya betul. Jadi memadukan kekuatan berdua ya. Jadi kan dulu pengalaman saya juga kan saya Mas Hari kaki kanan. Kekurangannya. Berarti memang sama seperti Dhani ya? Iya sama ininya. Jadi melengkapi. Gitu. Ya Jadi kita saling mengisi aja. Gitu. Supaya jangan terlalu banyak ke arah sini, kita harus gimana gitu. Wow. Jadi nggak semudah kayak pelatih yang di non disabilitas. Nah gitu itu tadi Mas, tantangannya mungkin banyak yang masih ingin tahu gitu. Apa sih tantangannya melatih dan juga dengan pemain dengan memiliki keterbatasan seperti ini? Tadi Mas Hari udah bilang juga nggak mudah. Jadi bagaimana membuatnya jadi bisa berhasil seperti ini, Mas? Ya karena gini, kalau di disabilitas itu kan masing-masing orang itu kan kekurangannya berbeda, tidak sama itu. Jadi ngelatih juga porsinya harus benar-benar kita pas gitu ya. Jadi kalau kelebihannya ini takutnya cedera gitu kan. Nah tadi kan Mas, resiko cedera kan tinggi banget kan buat teman-teman atlet disabilitas yang mengalami keterbatasan kan lebih tinggi Mas dibanding yang non disabilitas Mas. Itu ketika alert bahwa aduh jangan sampai cedera itu gimana Mas? Karena resiko cederanya tinggi kan? Betul. Ya intinya langkah awal kita harus banyak stretching dulu. Terus kaki yang dianggap kita lemah itu harusnya kita dibatasi pergerakannya gitu aja. Iya, jadi justru Mas Ari bisa melihat itu sebagai kelebihan ya. Iya. Nah Mas, justru yang paling
challenge atau tantangan yang paling tinggi sebagai seorang pelatih adalah bagaimana menjaga mental, Mas. Mental pemain kan. Itu katanya mental itu kan unsur yang paling penting juga, selain bahwa sudah berlatih dengan gigih gitu ya. Justru tadi Ratri dan Hikmat bilang mereka berlatih dengan durasi yang lebih dari latihan biasa, tapi juga mental, Mas. Bagaimana kemudian seorang pelatih menjaga mental mereka berdua, Mas? Ya kita dibangun dari awal dulu ya. Kalau misalkan lagi latihan, kita kasih motivasi supaya dia itu mainnya serius dan terbebani juga kan kalau lagi latihan tuh. Jadi kalau pas tanding di luar udah terbiasa mungkin gitu kan. Ketika kemudian ritme, Mas, menjaga ritme latihan ya dengan teman-teman seperti ini, kemudian ketika apalagi di ajang internasional gitu ya, Kak Ratri, Kak Hikmat, Mas Hari pelatihnya gitu, bertiga ini kan trio maut lah ya ketika lagi bertanding ketika di Paralimpiade kemarin. Bagaimana kemudian harus mental ketika seluruh dunia menyaksikan bermain dengan banyak negara lain gitu. Coba mungkin Kak Ratri bisa cerita, lalu kemudian bagaimana mengklopkan dengan kakak pelatih gitu. Kalau saya sebanyak apapun event, karena kita kan sebelum Paralimpik kita juga banyak single event sebelumnya. Saya tipikal atlet yang tidak pernah mempedulikan banyaknya penonton. Bahkan ketika ditanya saya lawan siapa, saya nggak tahu karena saya juga nggak pernah memperhatikan saya bakalan lawan siapa. Yang saya tanyakan ke pelatih adalah jawab saya mainnya kapan gitu. Wow. Bukan nanyain siapa lawannya. Jadi kayak Mas Hari gitu, nanti kamu akan bermain dengan ini, kelebihannya adalah di sini gitu. Yeah. Suka juga. Itu Mas Hari sampaikan ya. Bagaimana Mas Hari bisa mengendalikan demam panggung gitu. Tadi kalau Ratri sepertinya secara mental sudah teruji nih, udah kuat. Sementara Hikmat gitu yang baru pertama, gimana Mas? Sebagai pelatih mengatasi demam panggung Hikmat Ramdhani, anak muda gitu ya. Gimana Mas? Tapi Hikmat juga kan udah hampir 2 tahun kan berpasangan dengan Meliani Ratri. Jadi ada beberapa event-event lain selain kita juga kan mengevaluasi ya? Dari pertama bertanding sampai puncaknya kemarin di Paris. Dan alhamdulillah Hikmat sendiri mentalnya udah bagus gitu kan. Jadi soalnya kalau lagi bertanding itu kan kadang yang tadinya punya 100 paling kepake cuman 70%-nya aja. Iya Mas ya. Iya gitu. Jadi kita pengalaman yang pernah saya alami kita kasih masukan aja kan, kayak masukan itu kan dari ngobrol lagi ini kan bisa masuk gitu. Kalau saya ingin tahu gitu, kan bahwa bonding antara pelatih dan pemain itu kan tadi Ratri dan Hikmat selalu berkali-kali bilang Mas, seperti keluarga. Yeah. Nah hubungan ini bertiga seperti apa sih kalau ngelihat kekompakan Ratri, Mas Hari dan juga Hikmat Ramdhani, seperti apa Mas? Kalau dibilang kompakan kita mah kan ya kayak keluarga aja gitu. Kayak keluarga ya. Bercanda-canda apa aja gitulah. Makanan juga bareng-bareng, ngebully sama gitu. Tapi ini cukup disiplin, jaga ketat makanan, pola makanan dan lain-lain kah Hikmat? Kakak pelatih kita? Enggak sih, Mas Hari itu tipe yang bagaimana kamu nyaman, yang penting ketika bertanding kamu bisa memberikan yang terbaik. Gitu aja gitu. Tapi untuk menjaga disiplin pola makan kan juga penting ya Mas Hari ya. Lalu kemudian bagaimana kemudian Mas Hari bisa tetap memantau mereka selain tetap kuat berlatih, pola makan juga dijaga dan lain-lain. Istirahatnya seperti apa, gimana Mas? Karena Mbak Ratri, Hikmat juga lah dikatakan sudah dewasa juga kan ya. Yang penting cita-cita kamu tuh mau jadi apa itu aja kita mau. Mungkin Hikmat sendiri bisa menjaga dari pola makan, terutama kan tidur. Yang penting ya kata orang profesional, yang penting kita di puncak bisa jadi nomor 1 itu. Akan tetap berpasangan nanti di Paralimpiade Los Angeles 2028? Ya. Masih ya? Masih. Ratri juga ya? Sudah bersama kita Wakil Sekjen NPC Indonesia, Mas Rima. Terima kasih sudah menghadirkan 2 atlet kita. Dan bagaimana sih Mas ketika NPC bisa menghasilkan Ratri dan juga Hikmat yang berprestasi seperti ini, bagaimana prosesnya Mas? Ya, prosesnya seperti biasanya, kita ada talent scouting sejak lama. Sebenarnya yang agak susah adalah mencari pengganti atau penerus Mas Hari, pasangan lamanya Ratri. Tapi setelah kita lihat dari kejuaraan single event yang kita ikuti, akhirnya kita menemukan Hikmat yang memang potensinya besar, kemudian segera langsung kita
satukan dengan Ratri dan mengikuti seluruh single event untuk perburuan ke Paralimpiade Paris. Alhamdulillah mereka lolos di ranking 1 ketika kualifikasi, baik ranking poin, participation point, sehingga kita yakin mereka bisa berprestasi maksimal. Proses itu berapa lama sih Mas sampai kemudian Hikmat dan Ratri dipasangkan gitu? Jadi 2023 sudah mulai perburuan poin untuk ke Paris, sudah langsung kita jadikan satu. Jadi dari 2023 awal hingga 2024 pengumpulan poin ke Paris sudah langsung kita satukan. Jadi semenjak 2021 kita sudah ada planning ke mana nanti arahnya ganda campurannya Ratri, dan akhirnya kita temukan Hikmat. 2023 sudah kita program untuk ganda campurannya. Jadi bisa kita anggap bahwa kita nobatkan bahwa Ratri dan juga Hikmat ini untuk putri dan juga untuk putra gitu ya, termasuk yang terbaik Mas di para bulu tangkis. Bukan, jadi ganda campuran yang terbaik karena ada alternatif pasangan Ratri waktu itu ada Freddy. Jadi ada Freddy, ada Hikmat. Nah setelah akhirnya chemistry-nya kemudian nanti di lapangannya seperti apa, itu kita evaluasi, kita monitoring, akhirnya kita temukan yang paling cocok untuk Ratri adalah Hikmat, yang paling cocok untuk Alim adalah Freddy. Dan dua pasang itu yang kita terjunkan ke perburuan Paralimpiade Paris. Mas, ketika kemudian dari seluruh cabang olahraga, para bulu tangkis adalah cabang olahraga yang paling menghasilkan banyak medali ya Mas? Iya, jadi 9 atlet yang kita kirimkan ke Paris, semuanya pulang membawa medali. Semuanya? Semua pulang membawa medali. Perak sampai emas? Atau emas, perak, perunggu. Sembilan-sembilannya membawa medali semua. Wow, jadi memang kita bisa sebut bahwa atlet para bulu tangkis Indonesia itu yang terbaik di dunia, Mas? Bisa disebut kalau terbanyak pulang membawa medali, iya. Tapi mungkin kalau secara kualitas yang membawa pulang medali emas terbanyak, mungkin ada lagi dari negara lain. Oke, nah untuk bulu tangkis sendiri artinya memang adalah cabang olahraga dari seluruh yang kemarin datang menjadi peserta untuk Paralimpik adalah cabang olahraga yang memang jadi jagoan untuk Indonesia ya Mas ya? Ya, tentu saja kalau Indonesia memang nomor satunya adalah para bulu tangkis. Selalu Mas, selalu seperti itu? Semenjak 2020, semenjak Tokyo. Semenjak Tokyo? Karena para bulu tangkis baru dipertandingkan di Paralimpiade Tokyo. Sebelum-sebelumnya, memang sebelumnya belum? Belum ada para bulu tangkis. Oke, jadi ini memang kebanggaan buat Indonesia dan menjadi kesempatan bahwa kemudian kita bisa menghasilkan emas di sini. Iya, nah, Mas, dibandingkan kemarin di Tokyo dan juga di Paris, prestasi para bulu tangkis sendiri seperti apa, Mas? Meningkat atau? Iya, sebenarnya kita di Tokyo kan mendapatkan 2 emas. Tapi 2 emas itu dari ganda campuran dan ganda putri. Nah, apabila ganda putri tetap di pertandingan di Paris, kita yakin tetap 2 emas juga. Tapi sayangnya dari BWF maupun dari panitia penyelenggara di Paris tidak memberi keterangan yang jelas kenapa mereka menghapus nomor ganda putri di mana kita ranking 1 dunia. Jadi Ratri dengan Alim ini adalah peringkat 1 dunia untuk ganda putri namun tidak dipertandingkan di Paris. Sehingga kita memang sudah sempat mengajukan protes namun tidak diterima. Jadi itu alasan broadcast waktu itu. Jadi karena ada broadcast mereka harus memadatkan jadwal dan mengurangi nomor pertandingan. Dan informasi seperti itu last minute Mas, mendadak gitu baru disampaikan. Iya, karena setelah kita beberapa kali protes baru mereka pakai alasan yang tersebut. Nah, kita tidak tahu apa alasan yang sebenarnya, kita tetap fight, kita punya banyak juga nomor baru. Namun akhirnya kita lihat mereka baru pada level masuk final, cuma belum bisa mendapatkan emas. Mas, kalau melihat bahwa teman-teman ini kan pulang ke Indonesia membawa medali paling banyak gitu ya, terutama juga tadi kita lihat ada 1 emas, 8 perak, 5 perunggu. Banyak sekali Mas, artinya atlet-atlet teman-teman kita yang disabilitas ini kan bisa menjadi inspirasi buat anak-anak muda lain, generasi-generasi muda lain yang ingin juga bahwa kita semua bisa berprestasi dengan keterbatasan Mas. Seperti itu kan Mas ya? Ya memang, jadi keterbatasan di olahraga disabilitas ini bahkan dengan keterbatasan itu kita bisa menembus batas dan bahkan melampaui batas. Jadi mereka-mereka ini memang tekun sekali disiplin dalam latihan dan ketika mereka di level dunia
prestasi yang mereka raih itu harganya sama dengan yang non-disabilitas. Merah putih tetap naik, Indonesia Raya tetap berkumandang untuk yang mendapatkan medali emas. Jadi kita tidak melihat dari sisi disabilitas atau non-disabilitas, namun kita sama-sama berjuang untuk mengharumkan nama bangsa dan negara. Nah Mas, kalau melihat tantangannya dari NPC sendiri Mas, menghasilkan generasi-generasi berprestasi seperti Ratri, seperti Hikmat, sejauh ini terus dilakukan seperti apa Mas? Apakah talent scouting itu sampai ke seluruh Indonesia atau mereka mendaftar ke NPC atau NPC selalu menemukan bibit-bibit itu dengan cara apa Mas biasanya? Agar anak-anak yang lain juga punya harapan yang sama untuk bisa jadi seperti Ratri, bisa jadi seperti Hikmat. Sekarang jadi lebih mudah, baik talent scouting maupun pembinaannya. Karena apa? Karena ya seperti Ratri maupun Hikmat ini karena mereka berprestasi, maka publikasinya meningkat, awareness terhadap olahraga disabilitas, dan bahkan para penyandang disabilitas sekarang punya satu profesi yang sangat menjanjikan, yaitu atlet. Dulunya banyak anak-anak yang sekolah disabilitas itu tidak membayangkan, tidak ingin menjadi atlet, tapi sekarang boleh dicek ke staf khusus Presiden Bidang Sosial, Mbak Angki. Jadi bahkan beliau pernah menanyai anak-anak di SLB, ketika dia iseng nanya, sekarang kamu pengen jadi apa? Atlet, Mbak. Karena apa? Karena penghargaan pemerintah terhadap atlet disabilitas full, benar-benar setara, disetarakan oleh pemerintah sehingga menjanjikan kehidupan yang benar-benar layak lah apabila ditekuni secara profesional. Artinya Mas, tadi kan Mas Rima menyampaikan bahwa apresiasi dari pemerintah, dari negara itu sangat layak dan sangat baik, menjanjikan. Betul. Artinya sejauh mana Mas tingkat kesejahteraan untuk teman-teman atlet bahwa ini bisa menjadi profesi yang menjanjikan? Iya. Mbak bisa tanya, siapa atlet dengan bonus tertinggi sepanjang sejarah Indonesia adalah Ratri di Paralimpiade Tokyo. Jadi penerima bonus terbanyak sepanjang sejarah Indonesia adalah Ratri ketika Paralimpiade Tokyo. Dan tentu saja dengan penghargaan seperti itu sangat membuka mata para penyandang disabilitas bahwa dengan kita menjadi atlet yang profesional akan bisa memberikan masa depan yang bagus. Sehingga semuanya sekarang berlomba-lomba. Dulunya itu banyak anak-anak disabilitas yang disembunyikan oleh keluarganya. Bahkan itu dianggap aib. Tapi sekarang banyak yang keluarganya berlomba-lomba mendaftarkan mereka untuk bisa ikut serta di olahraga disabilitas ini. Dan Mas Rima, memang kan artinya tantangan buat NPC ya Mas, ini kan cukup besar ya, bahwa fasilitas atau infrastruktur untuk atlet-atlet disabilitas kan berbeda, ya nggak sih Mas? Nah sejauh mana sih Mas tantangan dari NPC sendiri menyediakan sarana-sarana olahraga yang mendukung teman-teman disabilitas untuk berprestasi seperti Ratri dan juga Hikmat? Iya, jadi itu kita ketika melakukan pembinaan ada yang namanya fase first contact. Jadi ketika penyandang disabilitas baru kita kenalkan dengan olahraga disabilitas, di fase first contact ini kita harus menyediakan lingkungan yang nyaman bagi mereka. Artinya lingkungan yang nyaman bagaimana? Aksesibilitasnya bagus, kemudian memenuhi dan membuat nyaman para penyandang disabilitas. Nah, itulah yang menjadi tantangan. Selama ini kita hanya memodifikasi, Mbak. Jadi banyak sarana dan prasarana yang memang belum ramah disabilitas yang kita modifikasi. Tapi alhamdulillah tahun ini akan selesai Paralympic Training Center di Delingan yang dibuatkan oleh pemerintah. Itu 100% bangunan full ramah disabilitas. Sehingga kalau itu sudah jadi, nanti akan menjadi tempat baru untuk mencetak atlet-atlet penerus Ratri dan Hikmat. Nah, Ratri, ini mumpung kita di depan Mas Rima sebagai ya bapaknya teman-teman atlet disabilitas, asuhannya NPC gitu. Mungkin nanti tadi yang disampaikan oleh Mas Rima, seperti apa merasakan sejauh ini di bawah pengasuhan dan pembinaan dari NPC, Ratri? Ya, sebagai atlet, saya merasa banget seperti yang disampaikan Mas Rima tadi, kita sebagai atlet memang nyaman berlatih karena fasilitas yang diberikan sangat nyaman, dan juga bagaimana perhatian, mungkin atlet juara bukan hanya perjuangan kami saja, karena proses kami berlatih, kami didampingi terus oleh Mas Rima dan teman-teman yang mungkin tidak terlihat ketika kami berlatih, tapi semuanya itu berperan penting untuk kami bisa menjadi seperti sekarang. Dan artinya hubungannya NPC dan teman-teman atlet itu kita semua kayak keluarga, Mbak. Seperti keluarga ya, jadi akrab. Iya, antara mungkin bisa dibilang tidak ada batas. Mungkin kalau saya kayak sama Mas Rima sendiri, sama apalagi kayak ketua umum, kita terlalu dekat. Sama Mas Rima, saya juga ngechat kadang tengah-tengah malam hanya untuk konsultasi, mengganggu. Jadi memang merasa nyaman iya, gitu ya? Kayak bukan, oh ini atasan bawahan atau ini, bukan seperti itu sih kalau di NPC Indonesia.
Dan tadi yang seperti Mas Rima sampaikan, Ratri, bahwa apresiasi itu betul-betul Ratri memang dapatkan ya dengan tetap didampingi oleh dari NPC. Iya betul, apresiasi bukan hanya sekedar bonus aja, kita juga diberi pemerintah untuk jangka panjang. Seperti saya kan sudah ASN, dan teman-teman yang lain yang berprestasi kita semua juga sudah ASN. Nah, Dani, tadi kan Kak Ratri udah bilang tadi bagaimana NPC betul-betul menjadi rumah gitu buat teman-teman atlet. Sekarang Dani nih, pemuda baru gitu ya, yang membawa emas, berprestasi gitu, gimana? Dan selama ini merasakan pembinaan dari Mas Rima dan kakak-kakak lain di NPC. Ya, saya merasa nyaman, ya udah benar-benar jadiin keluarga kedua saya juga di NPC, semuanya juga. Nah kalau melihat kayak gitu, saya ingin bagaimana misalnya Kak Ratri dan juga Kak Dani gitu ya, menyampaikan kepada adik-adik lain gitu bahwa juga ada NPC yang bisa menjadi jaminan bahwa kita harus berprestasi gitu dengan cara seperti yang dilakukan oleh Ratri dan Dani seperti ini gitu loh, menginspirasi anak-anak muda lain untuk juga sama. Mungkin dari Kak Ratri dulu menyampaikan. Ya, untuk teman-teman disabilitas yang di daerah, dengan kami mungkin bisa menjadi contoh, bisa menjadi inspirasi bahwasanya negara dan pemerintah itu sudah menyamaratakan kita dengan yang non-disabilitas. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak semangat untuk menjadi atlet. Jadi berlatih, mau bergabung bersama kami di NPC sekarang tidak sulit lagi karena di setiap daerah kita juga ada NPC-nya, dan kita juga ada kejuaraan-kejuaraan seperti Peparpeda, sekarang juga ada Peparnas. Di situ juga bisa untuk menyalurkan bakat-bakat teman-teman disabilitas. Dari Kak Dani melihat bagaimana kemudian Kak Dani itu memang akhirnya mantap, saya memang mau berprestasi dan saya mau jadi atlet yang membawa nama Indonesia gitu. Gimana Mas Dani? Silakan sampaikan juga ke kakak-kakak, adik-adik yang lain untuk juga sama memberikan inspirasi kepada mereka. Ya mungkin kata berarti juga tadi ya, dari asal daerah juga harus benar-benar latihan, bekerja keras juga gitu. Mudah-mudahan medali kami ini menjadi motivasi juga bagi yang lain. Mas Rima, kalau melihat seperti ini ya, bagaimana kemudian tadi Mas Rima menjanjikan bahwa apresiasi itu nggak sekedar dari negara, tapi ini tuh kayak merasakan ya Mas ya, bahwa perhatian kepada teman-teman atlet disabilitas itu juga dari berbagai pihak ya Mas ya? Iya, akhirnya sekarang kan awareness-nya itu karena semakin meluas, karena prestasi semakin meningkat, jadi banyak berbagai pihak itu juga tergugah. Akhirnya apa sih ini NPC, apa sih olahraga disabilitas, bagaimana penyandang disabilitas juga bisa mengharumkan nama bangsa. Akhirnya semuanya dari berbagai stakeholder mulai sekarang memberikan dukungan yang jauh lebih bagus lagi. Artinya dibanding dulu dan sekarang Mas Rima merasakan perbedaan bahwa sekarang ini kepedulian dari semua pihak itu jauh sekali. Iya. Dan Mas Rima sebagai wakil sekjen NPC gitu ya, mengurusi teman-teman ini cukup mudah Mas ya, mendapatkan dukungan dari semua pihak. Iya, sekarang jauh lebih mudah ya Mbak. Jadi kita bahkan punya sponsor dari perusahaan-perusahaan utama. Jadi sekarang mereka bahkan kita belum mengajukan sponsor, bahkan banyak sponsor yang mencari kita sekarang Mbak. Iya. Jadi mereka merasa apabila mereka memberikan sponsor di olahraga disabilitas itu seperti mereka memberikan sponsorship di bidang kesehatan, kemudian di bidang sosial, di bidang olahraga itu menjadi satu. Jadi lebih mudah. Bagian dari program CSR dari pihak-pihak swasta juga ya Mas Kak? Iya, jadi bahkan mereka yang mencari kita Mbak. Jadi bukan kita yang mencari mereka, mereka yang mencari kita. Jadi, karena prestasi teman-teman ini. Iya, artinya Mas Rima bisa menjanjikan kepada adik-adik yang lain juga bahwa ini tuh benar-benar jadi profesi yang menjanjikan ya buat mereka ya Mas ya, dengan berbagai dukungan banyak pihak seperti ini ya Mas ya? Iya, betul. Jadi dengan disabilitas yang bermacam-macam, ada juga olahraga yang bisa mengakomodir mereka, bahkan dengan Mbak tahu boccia kan, dengan disabilitas cerebral palsy yang sangat berat seperti itu, bahkan ada cabang olahraganya. Itu dulu banyak atlet kita yang bahkan ada yang dibuang oleh keluarganya Mbak. Sekarang bahkan menjadi kebanggaan di daerahnya. Jadi riwayatnya from zero to hero itu banyak sekali untuk olahraga disabilitas ini. Jadi dengan berbagai keterbatasan tadi Mas, termasuk cerebral palsy pun yang termasuk keterbatasan yang cukup sulit ya Mas? Iya, sangat berat itu Mbak. Paling berat ya Mas ya? Iya, cerebral palsy berat untuk boccia itu banyak yang mungkin bahkan
ditinggalkan oleh keluarganya, kemudian tidak berumur panjang, tapi akhirnya apa? Mereka dengan keterbatasan seperti itu bisa memberikan kemarin itu medali yang sangat banyak. Dan itu benar-benar luar biasa lah. Jadi dengan keterbatasan yang luar biasa berat, namun mereka juga bisa ikut membanggakan nama dan Artinya Mas, bangsa. dengan beberapa jenis-jenis keterbatasan apapun, itu tetap bisa diakomodir untuk bisa berprestasi di bidang olahraga, Mas? Iya, jadi seberat apapun, seringan apapun, asal memenuhi minimal disability kriteria, ada berbagai cabur, ada 22 cabur yang bisa mereka pilih, passionnya di mana, bakatnya di mana, itu tugas kita yang nanti akan mengarahkan dan mengoptimalkan bakat mereka itu. Terima kasih Wakil Sekjen NPC, Mas Sama-sama, Rima Mbak Elin. Ferdianto, sudah hadir di studio Garuda TV.